Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Qala Allahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan di antara salah satu anugerah terbesar yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu bulan di dalam setahun kalender kita yang merupakan bulan yang paling mulia dan paling agung, bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita hingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia insyaallah. InsyaAllah dalam beberapa hari yang akan datang kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Salah satu tamu agung yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi dalam setahun kehidupan kita itu ada 12 orang tamu yang datang ke rumah kita. Nah, di antara 12 tamu itu ada satu tamu yang paling istimewa, yaitu Ramadan. Maka di dalam menyambutnya pun harus dengan cara yang istimewa. Tidak boleh kita sambut dengan cara yang biasa sebagaimana tamu-tamu yang lainnya. Kalau dalam kehidupan kita ada orang yang datang bertamu kepada kita, misalnya di Masjid Jami, ada orang yang datang dan tamu itu istimewa, maka sambutannya juga istimewa. Kalau kita mengundang misalnya tamu yang datang ke tempat kita, yang mengisi ceramah di tempat kita, misalnya Ustadz Abdul Somad misalnya, maka tentu kita sambutannya juga harus istimewa. Atau yang kita undang misalnya Ustadz siapa? Ustadz Syafiq Basalamah misalnya, maka sambutannya juga istimewa. Jangan dibubarin, Mbak. Jangan dibubarin, dengerin ceramahnya. Yang disampaikan itu adalah ketentuan-ketentuan agama. Jadi kalau tamu yang datang kepada kita itu istimewa, maka sambutannya istimewa. Kalau perlu potong kambing, potong sapi, Pak. Berbeda kalau Ustadz Miftahuddin yang datang, nasi padang cukup lah. Tidak perlu istimewa karena biasa saja. Maka kita siapkan diri kita untuk menyambut datangnya tamu yang istimewa. Paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif beliau mengisahkan dulu para sahabat, ada sebuah riwayat dari Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullahu taala, beliau mengisahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf terdahulu, mereka selalu antusias di dalam menyambut bulan Ramadan. Kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighhum Ramadan. Selama 6 bulan berturut-turut mereka berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perjumpakan dia dengan bulan Ramadan.
Wa yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Dan 6 bulan yang berikutnya selesai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima segala amal ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Begitulah antusiasme para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh terdahulu di dalam menyambut bulan Ramadan. Ada satu doa yang sering diucapkan oleh orang-orang terdahulu ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antaranya doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, perkenankan aku untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan perkenankan bulan Ramadan untuk datang kepadaku dan perkenankan amal-amalku di dalam bulan Ramadan diterima di sisimu ya Allah. Maka kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan kita mesti menyambutnya dengan antusias, kita mesti menyambutnya dengan sukacita, dengan meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keadaan-keadaan di mana kita harus meningkatkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita masuk pada poin yang ketiga, karena poin pertama dan poin kedua sudah kita ulas sebelumnya. Yang pertama adalah di saat kita sedang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, ya, maka perlu meningkatkan husnudzon kepada Allah, karena Allah memiliki nama Ghaffar, Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, di saat kita sedang menghadapi musibah, kita mesti meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki hikmah di balik setiap kejadian yang Allah tetapkan bagi hambanya. Kemudian poin yang ketiga, keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita sedang mencari rizki. Ya. Di saat kita mencari rizki, kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah. Kita perlu meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki bagi seluruh makhluknya. Karena Allah memiliki nama Ar-Razzaq, artinya adalah zat yang maha memberi rizki. Sehingga orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah risau di dalam kehidupannya, tidak pernah khawatir terhadap urusannya. Tugasnya adalah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ikhtiar yang maksimal untuk memperoleh rizki. Maka selanjutnya dia bertawakal dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia lahir ke dunia. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah telah menetapkan rizki bagi hambanya. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini yang bernyawa, tidak hanya manusia bahkan hewan-hewan dan tumbuhan, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah Maha tahu tempat penyimpanan rizki itu. Kullun fi kitabim mubin, karena semuanya telah ditulis di dalam buku catatan yang nyata di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum Allah menciptakan kita, jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menuliskan jatah rizki kita. Kataballahu maqadiral khalaiq
qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluknya, termasuk rizkinya, termasuk ajalnya, termasuk jodohnya, termasuk siapa yang akan jadi pemimpinnya, ya. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan terdapat di dalamnya adalah perkara rizki. Kapan Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi rizki kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, dia tidak akan pernah risau terhadap urusan rizkinya. Ada dua jenis rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia seluruhnya. Jadi rizki itu Allah peruntukkan tidak hanya bagi orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepadanya saja, bahkan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah juga Allah tetapkan rizkinya. Kenapa? Ar-Razzaq. Allah itu adalah Maha Pemberi rizki. Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi di dalam Islam dikenal dua jenis rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rizki berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, rizki itu ada dua. Yang pertama adalah rizki madi. Rizki madi itu artinya rizki yang bersifat materi. Seperti Allah turunkan kepada kita air hujan, itu adalah rizki. Allah berikan kepada buah-buahan, Allah berikan kepada kita makanan-makanan, kemudian Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita fulus. Itu rizki yang bersifat materi. Dan rizki ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia, baik dia mukmin maupun kafir. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kepada siapapun Allah kasih, baik dia orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang yang taat maupun orang yang durhaka. Semuanya Allah berikan rizki itu. Kemudian yang kedua, rizki yang bersifat maknawi. Maknawi itu artinya non materi. Ini kebalikan daripada rizki yang pertama, rizki yang bersifat materi. Rizki ini diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa cinta dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan kebahagiaan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan keimanan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan qanaah dalam hati kita, rasa syukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, ini juga adalah rizki. Meskipun kadang-kadang kita tidak memperoleh jenis rizki yang pertama dalam jumlah yang besar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang lain yang bersifat maknawi, yang bersifat non materi, yang kadang-kadang rizki itu lebih berharga bagi kehidupan kita daripada hanya sekedar materi. Iman itu rizki yang paling besar, anugerah yang paling besar. Jangan sampai Allah mencabut keimanan dari dalam hati kita. Qanaah itu selalu merasa cukup dan selalu merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tidak ada obsesi yang berlebihan terhadap urusan dunia, sehingga dia memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rizki ini hanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini jenis rizki yang pertama menurut sifatnya, yaitu yang pertama rizki yang bersifat materi dan rizki yang bersifat non materi. Kemudian yang kedua, jenis rizki berdasarkan cara meraihnya. Karena rizki itu harus dicari, rizki itu harus diraih. Tidak bisa kemudian kita duduk diam saja di rumah sembari menunggu datangnya rizki. Rizki itu harus dicari karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki itu di setiap tempat. Maka kewajiban kita adalah berikhtiar, mencari rizki itu dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, berdasarkan cara memperoleh rizki itu, yang pertama ada yang disebut dengan rizki kasbi. Rizki kasbi. Kasbi itu dari kata kasaba yaksibu. Kullu mri'in bima kasabat rahina. Setiap orang, kata Allah di dalam Al-Quran, akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang dia kasabat, apa yang dia usahakan. Kasaba yaksibu, kasbun itu artinya adalah rizki yang diperoleh lewat jalur usaha atau bekerja, ya. Disebut dengan rizki kasbi, ya. Jadi rizki yang kita peroleh dari jalur usaha atau kerja. Dan rizki ini tidak mensyaratkan kualitas iman kepada orang yang akan memperolehnya. Sehingga tidak jarang dijumpai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga hidupnya sukses. Rizkinya melimpah, hartanya banyak. Padahal dia orang yang durhaka kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, dia ahli maksiat. Tapi hartanya melimpah. Karena memang Allah siapkan rizki itu berdasarkan hasil usaha atau kerja manusia. Ini jenis yang pertama, yaitu rizki kasbi, rizki yang diperoleh sesuai dengan hasil usaha dan kerja kita, ya. Kemudian yang kedua, ya, disebut dengan rizki wahbi. Wahbi itu dari kata wahaba yahibu hibatan. Hibah. Hibah artinya apa, Pak? Hibah, pemberian. Nah, rizki wahbi ini adalah rizki yang datangnya di luar prediksi manusia, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama itu disebut dengan rizki kasbi, rizki yang diperoleh berdasarkan hasil usaha dan kerja manusia. Semakin giat dia berusaha, semakin giat dia bekerja, maka semakin banyak peluangnya untuk memperoleh rizki yang lebih besar. Dan itu tidak mensyaratkan keimanan. Orang kafir juga rizkinya melimpah, nikmatnya banyak. Nah, dalam istilah lain di dalam Islam, nikmat ini merupakan peringatan dari Allah akan datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya istidraj. Semakin dia kufur, semakin dia ingkar, semakin diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu adalah peringatan akan datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya istidraj. Dan rizki kasbi ini juga selain sebagai hasil kerja, memang berasal dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memberikan kepada siapapun yang mau berusaha untuk mendapatkan rizki, Allah kasih dia, meskipun dia bukan orang yang beriman, ya. Nah, kalau yang kedua itu disebut dengan rizki wahbi, murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkadang tidak memerlukan jerih payah untuk mendapatkannya, ya. Ini disebut dengan rizki wahbi. Contohnya, orang miskin misalnya tiba-tiba bisa berangkat haji. Nah, ini rizki wahbi, murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang yang paling berpeluang memperoleh rizki wahabi ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan jalan keluar terhadap segala urusan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, lantaran karena ketakwaannya kepada Allah. Nah, rizki yang dimaksud di dalam ayat ini adalah rizki yang sifatnya wahbi, sehingga kesuksesan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih ditentukan oleh kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan usaha dan kerjanya. Jadi ini jenis rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, baik dia orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia seluruhnya dan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau terhadap urusan rizki. Tidak perlu takut nggak dapat kebagian rizki. Karena rizki itu akan selalu mengintai manusia, sebagaimana halnya ajal. Ajal itu selalu mengintai manusia. Rizki juga demikian. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa jenis rizki. Ada beberapa jenis rizki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah ada rizki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk bernyawa yang hidup di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin jatah rizkinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur rizki bagi setiap makhluknya. Maka dari itu jangan pernah khawatir kita dengan apa yang belum kita dapatkan. Jangan risau kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki bagi setiap hambanya. Sebagian kita mungkin sering merasa risau, sebagian kita mungkin sering merasa khawatir dalam urusan rizki. Khawatir besok nggak bisa makan, besok mau makan apa? Ya makan beras Pak, makan nasi, ya. Makan nasi. Boleh milih yang 13.000, yang 14.000, yang agak enak dikit 17.000. Ya. Sekarang 10.000 nggak dapat Pak. Jadi khawatir besok kita makan apa? Khawatir nggak bisa menafkahi keluarga. Khawatir kehilangan pekerjaan dan berbagai macam kekhawatiran yang berkaitan dengan perkara rizki. Padahal urusan rizki itu masuk di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin bagi kita rizki. Bahkan setiap bayi yang baru lahir itu Allah jamin rizkinya. Karena ketika dia lahir ke dunia itu sudah satu paket dengan rizkinya. Itu bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir saja sudah mendapatkan rizki yang cukup, meskipun dia belum mempunyai ilmu. Dia belum kenal uang, dia belum tahu bagaimana caranya mendapatkan uang, dia belum punya pengalaman, dia nggak punya ijazah sarjana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jamin rizki bayi yang baru lahir. Yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan ikhtiar yang sesuai dengan rambu-rambu agama. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturan syariat, melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya di dalam mencari rizki. Yang halal oke, yang haram juga oke.
Maka perhatikan lampu-lampu syariah di dalam kita mencari rezeki. Ustaz, sekarang itu susah cari kerja, susah cari uang. Jangankan yang halal, yang haram pun susah. Masya Allah. Tetap kuatkan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan ikhtiar, lakukan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda. Jangan menghalalkan segala cara yang haram untuk mendapatkan rizki. Ikhtiar dengan maksimal, kemudian serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa Allah adalah zat yang paling mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mencukupi rizki untuk hambanya. Dan harus kita fikirkan juga, harus kita tafakuri juga, bahwa sekali lagi rizki itu tidak selalu soal materi. Ini mindset yang keliru ini. Kita selalu menganggap rizki itu apa yang bisa kita lipat di dompet, rizki itu apa yang tertulis di dalam buku tabungan kita, rizki itu hanya rumah besar yang kita tempati, kendaraan mewah yang kita naikin. Bukan saja itu. Ada rizki yang bersifat maknawi, non materi, yang bahkan lebih berharga daripada rizki yang hanya bersifat materi. Apa yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Ini rizki yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu rizki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rizki yang diperoleh karena bersyukur. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan setiap apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita, tentu semuanya bersumber dari Allah. Tentu semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, insya Allah rezeki akan terus mengalir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jazakumullah khair, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah pasti akan menambahnya. Dalam kaidah bahasa Arab, di dalam kaidah bahasa Arab itu ada huruf yang disebut dengan huruf taukid. Taukid itu artinya kalimat penguat. Kalimat penguat yang memastikan bahwa itu pasti akan terjadi, sehingga menguatkan keyakinan kita terhadap hal itu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalam satu kata menggunakan dua huruf taukid sekaligus. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Allah tidak menyebutkan azidukum, aku akan menambah, tapi Allah menambahkan di depannya kalimat lam, la azidannakum. Lam yang masuk pada kata kerja present yang akan datang, fi'il mudhari' disebut dengan lam taukid, kalimat penguat yang artinya pasti. Kemudian di akhirnya ditambah dengan nun taukid saqilah, nun yang bertasydid, la azidanna. Ada la di depannya, ada nun tasydid di akhirnya, penguatnya dua kali. Artinya apa? Sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kum kepada kalian, dengan syarat kita mau bersyukur. Meskipun dengan yang sedikit kita tetap bersyukur, Allah pasti akan menambah. Jika tidak menambah kuantitasnya, Allah pasti akan menambah keberkahannya. La azidannakum wa la in kafartum, sebaliknya jika kita kufur, enggan untuk bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih, azab yang menantinya. Jadi ini yang kedua, rizki yang diperoleh karena kita bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rizki karena bersedekah. Rizki karena bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka yang selalu menyisihkan sebagian dari rizkinya, wa mimma razaqnahum yunfikun, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah, kalau kita memberikan kemudahan dan bantuan kepada orang lain, maka orang yang menerima bantuan dan sedekah dari kita pasti akan mendoakan kebaikan untuk kita. Mungkin doanya lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa kita. Ya. Dia akan mendoakan kita agar diberikan rezeki yang berlimpah. Didoakan kita kalau kita bersedekah, dan doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rezeki yang diperoleh karena kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Ya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, qardhan hasanan. Pinjaman yang baik artinya orang yang memberikan pinjaman kepada Allah maksudnya adalah orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah akan memberikan balasan adha'afan katsirah, dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi kalau kita mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Dan jangan khawatir, tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Justru sedekah itu memancing datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mana qasad sadaqatum min mal, kata Nabi, tidak akan berkurang harta kita dengan bersedekah. 1 rupiah yang kita sedekahkan di jalan Allah, maka Allah balas, Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, bahkan ila 700 ila adha'afin katsirah, sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Jadi ada rizki yang diperoleh karena kita rajin bersedekah. Apalagi di dalam bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersedekah. Minimal kita berikan makanan berbuka, air minum, dan seterusnya. Insyaallah berkah hidup kita, ya. Kemudian yang keempat, ada rizki yang diperoleh karena usaha. Rizki yang diperoleh berdasarkan hasil usaha, yang tadi disebut dengan rizki kasbi. Karena diam saja tanpa melakukan apapun, maka rizki tidak akan datang. Nggak akan tiba-tiba turun dari langit, tiba-tiba turun jatuh uang sekarung gitu. Nggak bisa dengan diam saja. Jadi selain kita bersyukur, juga ada usaha untuk mendapatkan rizki dengan cara yang halal. Itu harus kita lakukan. Ikhtiar yang maksimal, bekerja, berdagang, ya, apapun itu, ya, untuk menghasilkan rizki. Karena kita tidak bisa memperoleh sesuatu tanpa usaha. Semakin besar usahanya, maka semakin besar pula apa yang akan dia peroleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Dan seseorang tidak akan memperoleh apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan, ya. Sesuai dengan hasil usaha. Itu yang keempat, rizki karena usaha. Yang kelima, rizki karena anak. Banyak anak, banyak rizki, ya, itu.
Banyak anak, banyak rizki. Karena memang rizki itu diperoleh melalui anak-anak, melalui keluarga. Karena itu sumber kita mendapatkan rizki. Berbeda Pak. Kalau kita sendiri, kalau kita masih belum nikah misalnya, masih menyendiri, masih bujang, itu kerja. Ikhtiar. Tapi ketika kita sudah memiliki keluarga, maka ikhtiar dan kerjanya lebih giat. Ya. Karena dia harus menafkahi anaknya, harus menafkahi istrinya. Karena mereka kita harus bekerja untuk menghidupinya, untuk menafkahi keluarga kita. Maka keluarga dan anak itu bukan beban. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah di dalam Al-Quran, jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. Jadi keluarga dan anak-anak itu adalah sumber rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam, rizki karena menikah. Maka kalau sedang sempit rizki kita, menikahlah Pak. Saya sudah nikah Pak Ustaz. Ya enggak tahu lah gimana caranya. Rizki karena menikah. Jadi salah satu pintu rizki itu adalah dengan menikah. Maka kalau banyak lajang yang khawatir tentang soal rizki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan akan memberi kemampuan bagi setiap hambanya untuk menikah. Surat An-Nur ayat 32. Ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihuna min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ya, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, wassalihina, dan orang-orang yang layak untuk nikah dari hamba-hambanya yang saleh min ibadikum wa imaikum, dan juga hamba sahaya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ya. Jadi ada rezeki yang diperoleh karena menikah. Yang ketujuh, jenis rezeki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran ada 8. Yang ketujuh adalah rezeki yang diperoleh karena karena istighfar. Sehingga ketika kita mengalami banyak kesulitan, istighfar menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kemudahan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nuh itu ayat 10 sampai ayat 12 Allah berfirman, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Nah, dengan istighfar itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadamu harta benda dan juga anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan bagimu, Allah akan menjadikan bagimu taman-taman jannah, surga-surga di dunia, taman-taman yang indah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan bagimu sungai-sungai yang mengalirkan air-air yang bersih. Jadi Allah memberikan rizki, Allah memberikan kemudahan. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadis yang populer. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan kemudahan bagi setiap kesulitannya. Wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitannya ada jalan keluar yang Allah berikan kepadanya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi ini rizki yang diperoleh karena istighfar. Yang terakhir, yang kedelapan, rizki yang tidak terduga, yang tadi disebut dengan rizki wahbi, ya. Bukan wahabi Pak, wahbi, ya. Wahbi itu rizki pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak
terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, ya. Jadi ini diantara bagaimana kita memahami konsep rizki di dalam Islam, ya. Kesimpulannya di dalam kita memahami konsep rizki di dalam Islam, yang pertama bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat yang ke-6 tadi, ya. Maka disebutkan juga di dalam hadis, kalau kita baca hadis arba'in itu ada hadis yang keempat, hadis as-sadiqul masduq, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Hadis tentang penciptaan manusia, prosesnya 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah 3 kali 40 hari, setelah 4 bulan kemudian baru ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh kemudian ditetapkan baginya. Apa yang ditetapkan itu? Satu, rizkinya. Rizkinya sudah ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat adalah apakah dia bahagia atau sengsara. Jadi telah ditetapkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tentu saja konsep ini tidak mengajarkan kepada kita agar kita berpangku tangan diam saja tidak bekerja. Nah, ini keliru. Dengan anggapan bahwa semua telah Allah takdirkan. Semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah paradigma yang keliru. Ini adalah pendapat yang keliru, ya. Benar bahwa rizki itu telah ditakdirkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi takdir itu rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu takdir kita. Kita pernah tahu berapa jatah rizki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak bisa dijadikan sebagai alasan, ya. Dan Nabi SAW juga menjelaskan bahwa tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar, ya. Ikhtiar itu artinya usaha untuk mencari rizki. Ya, kita bertawakal kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah telah menjamin rizki bagi kita, tapi keyakinan itu tidak menjadikan kita tidak berikhtiar, sehingga kita duduk diam saja, tidak bekerja, tidak berusaha. Ini keliru. Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruzittum kama yurzaqut thair. Kata Nabi SAW, kalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung saja itu dapat rizki. Bagaimana burung itu memperoleh rizki? Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia pagi-pagi buta sudah keluar dari sarangnya dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bitana, nanti sore dia kembali ke rumahnya, dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang sudah kenyang, bahkan membawa bekal yang lebih untuk anak-anaknya di sarangnya. Jadi bagaimana burung itu mendapatkan rezeki? Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar mencari, tidak menunggu di sarangnya, tidak menunggu datangnya bantuan, karena bansos nggak datang tiap pekan, Mbak, nggak datang tiap bulan. Jadi tidak menunggu saja, tapi ada ikhtiar yang kita lakukan. Maka tidak boleh kita duduk berpangku tangan, kita harus berusaha. Itu yang pertama, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, konsep di dalam memahami rizki bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Ajal kita tidak akan datang sampai semua rizki kita telah kita habiskan. Ajal kita akan datang setelah semua rizki kita telah sempurna. Jadi tidak ada satupun jatah rezeki yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia meninggal, ya. Nabi SAW bersabda, ayuhan nas inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu.
Sekalian manusia, sesungguhnya seseorang di antara kamu tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Karena itu jangan kalian merasa rizki kalian terhambat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajmilu fit talab, dan carilah rizki dengan cara yang baik. Jangan duduk diam saja. Khudhu ma halla, ambillah rizki yang halal, wada'u ma harum, dan tinggalkan yang haram. Jangan semuanya diembat ya. Jadi semua jatah rizki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta izin sedikit 5 menit mungkin untuk menyelesaikan ya. Dulu ada Syekh Saleh Al-Maghamis dalam sebuah ceramahnya, beliau menceritakan dulu ada seorang laki-laki yang jatuh ke sumur. Dia jatuh ke sumur, kemudian dia minta tolong. Dia jatuh ke sumur, kemudian orang-orang datang menolongnya, lalu dia berhasil dikeluarkan dari sumur ya. Dan dia selamat. Kemudian setelah dia sampai di pintu sumur itu, di mulut sumur, dia selamat sampai ke atas sumur. Kemudian ada seorang yang datang memberikan minuman supaya tenang. Diberikan 1 gelas susu, minum dulu supaya tenang. Setelah itu dia diminta cerita bagaimana bisa dia jatuh dalam sumur itu. Setelah dia minum habis 1 gelas susu, kemudian dia ceritakan, dia praktek bagaimana cara jatuhnya. Dia berdiri di mulut sumur itu, dia mau menceritakan kronologinya, malah dia jatuh benaran yang kedua kalinya. Nah, jatuh yang kedua kalinya itu tidak terselamatkan. Justru dia tergelincir, terjatuh, dan dia meninggal. Jatuh yang pertama dia masih bisa terselamatkan. Jatuh yang kedua meninggal. Kenapa yang pertama selamat? Karena ada jatah rezeki yang belum sempurna. Apa itu, Pak? 1 gelas susu. Masih ada jatah rezekinya selama hidupnya 1 gelas susu, sehingga begitu jatah rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu dia wafat. Jadi Allah tidak sia-siakan meskipun 1 gelas susu ya. Jadi ini kisah ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, konsep di dalam memahami rizki itu bahwa hakikat dari rizki adalah apa yang kita konsumsi dan kita manfaatkan ya. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu adam mali mali mali. Manusia selalu mengatakan hartaku hartaku hartaku. Uangku uangku uangku. Rumahku rumahku rumahku. Semuanya. Wa hallaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat hartamu itu wahai manusia ada 3. Jadi hakikat harta kita itu ada 3. Yang pertama adalah ma akalta fa afnaita, harta yang kita makan. Yang kita makan akan habis, berakhir di sapi tank, selesai. Kemudian yang kedua, aulabista fa ablaita, apa yang kita pakai? Yang kita pakai akan rusak, akan usang. Baju yang kita pakai ada masanya usang. Kendaraan yang kita pakai ada masanya usang. Tempat tinggal yang kita gunakan ada masanya usang. Selesai. Kemudian yang ketiga, autasaddaqta fa amdaita, hakikat harta yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan, dan inilah yang tersisa hingga hari kiamat. Karena harta kita yang sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang kita sedekahkan. Yang kita makan akan habis. Dan seseorang seberapa banyak pun hartanya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Dia punya 100 ton beras, yang dia makan hanya sepiring nasi, Pak. Dia punya 10 mobil, yang dia tumpangi 1. Dia punya rumah 5, yang dia butuhkan 1 kamar saja untuk tidur. Jadi seberapa banyak pun hartanya, dia tidak akan mampu melampaui jatah
jatah rizki. Maka sekaya apapun orang, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya, ya. Padahal semua yang kita kumpulkan sudah pasti akan dihisab. Itulah rizki, ya. Rizki itu halalnya dihisab, haramnya akan diazab, ya. Maka ya harta yang sesungguhnya adalah apa yang kita sedekahkan, ya. Kemudian konsep memahami rizki yang berikutnya adalah bahwa kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan, ya. Tidak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun belum tentu kita memanfaatkannya, ya. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan, termasuk bagaimana cara menggunakan harta itu. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat di hadapan Allah sampai dia dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 perkara. 3 yang lainnya itu yang ditanya tentang 1, ilmunya untuk apa dia gunakan, wa an ilmihi fi ma fa'al, sudah diamalkan atau belum, 1 pertanyaan. Tentang umurnya, wa an umrihi fi ma afnah, untuk apa dia habiskan, wa an jismihi fi ma ablah, jasadnya, fisiknya untuk apa dia manfaatkan. Yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya. Khusus harta ini pertanyaannya 2. Kalau ilmu 1, umur 1, kemudian fisik 1 yang ditanyakan. Tapi harta 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana sumbernya, bagaimana cara meraihnya, dan kemana dibelanjakan harta itu. Maka cara meraihnya harus dengan cara yang halal, cara membelanjakannya juga harus dengan cara yang halal. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak yang kita miliki, semakin lama hisabnya. Semakin panjang hisabnya, sehingga dia tertunda masuk surga. Kalau dia orang yang beriman. Kalau dia orang kafir, ya, tidak perlu dihisab, dia langsung dimasukkan ke dalam neraka, ya. Jadi ini diantara konsep kita di dalam memahami rizki. Dan ada satu konsep lagi, bahwa prestasi manusia itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki. Bukan berdasarkan kekayaannya, tapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi ini diantara beberapa konsep kita di dalam memahami rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya asalkan dia mau berusaha dan berikhtiar. Dan satu hal yang perlu kita luruskan di dalam memahami makna rizki, bahwa rizki itu tidak selalu soal materi. Sehat itu adalah rizki. Kita dimudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu, dimudahkan langkah kita untuk sholat di masjid, dimudahkan langkah kita untuk bersedekah, dimudahkan langkah kita untuk melaksanakan amal-amal baik, terutama nanti di dalam bulan Ramadan, diringankan lisan kita membaca Quran. Itu semuanya rizki yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih berharga dan bermakna daripada hanya sekedar uang dan materi. Insyaallah Allah telah siapkan untuk kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin, ya. Ini keadaan yang ketiga di mana kita perlu meningkatkan husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita mencari rizki. Maka perhatikan ketentuan-ketentuan di dalam mencari rizki. Jangan sampai menghalalkan segala cara hanya demi mendapatkan harta benda, ya. Tempuhlah jalan yang halal, maka Allah akan memberikan rizki yang berkah. Dan rizki itu bukan soal sedikit banyaknya, tapi bagaimana kita meraih keberkahan di dalam rizki yang kita usahakan.
Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada perjumpaan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dan Allah sampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri. Demikian pemaparan dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah keilmuan kita. Untuk itu kita langsung lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan kami persilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati, pada zaman Rasulullah sampai zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan zaman Khalifah, tidak ada perbedaan di dalam penetapan satu Ramadan. Tapi akhir-akhir ini, utamanya di NKRI, selalu terjadi perbedaan dalam penetapan bulan Ramadan. Termasuk juga Lebaran atau Idul Fitri, Idul Adha juga. Pertanyaan saya yang mendasar, kan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa diharamkan kita puasa pada tanggal 1 Syawal. Sementara itu selalu terjadi perbedaan. Itu khususnya di Indonesia, kalau saya lihat ini hanya di Indonesia terjadi perbedaan. Di negara-negara lain jarang, apalagi di Timur Tengah. Nah, ini bagaimana Ustadz? Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan rezeki yang kedua tadi, Wahbi, bukan Wahabi, Wahbi katanya. Seorang kiai di pesantren umpamanya tiba-tiba didatangi oleh tim sukses capres, lalu diberikan uang yang bermiliar-miliar umpamanya, ini umpama. Apakah itu termasuk rezeki Wahbi atau sogokan? Terima kasih, hanya itu aja. Baik, langsung kita jawab. Silakan. Ada lagi? Oh, ada lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi kalau rezekinya sudah memang habis, itu jatah dari Allah, itu di end gitu ya, tamat lah gitu ya, gimoper gitu ya. Nah sekarang mungkin kita yang masih hidup ini, apakah ada rambu-rambu misalkan hubungannya antara rezeki dengan, misalkan sebelum meninggal itu rezeki dihabiskan terus ini gitu ya, apakah ada dalam agama Islam itu ya tanda-tanda bahwa dengan rezeki yang sudah memang mau dihabiskan sama Allah, terus tanda-tanda untuk dimoper gitu ya? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, tadi di awal juga disinggung masalah puasa. Jadi dikatakan bahwa puasa itu adalah suatu yang istimewa karena kita harus menyambut dengan sukacita dan bergembira. Marhaban ya Ramadan. Terkait dengan ini saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara lain artinya begini Ustaz, bahwa amal anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa, dan puasa itu untukku, dan ganjaran itu dariku. Itu maknanya apa Pak Ustaz? Artinya ada semacam pengecualian, kekhususan itu terkait dengan puasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rezeki. Tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa rezeki itu diasumsikan bahwa boleh dikatakan takdir. Tapi takdir ini adalah kelihatannya kurang kuat argumentasinya kan gitu. Padahal kalau dari sisi pada umumnya rezeki itu
ada kata bahwa garis tanganmu itu cukup segitu garis rezekinya kan gitu. Tapi di sisi lain rezeki itu adalah melalui ikhtiar atau usaha. Apakah rezeki ini juga merupakan bagian dari jihad fisabilillah? Itu Pak Ustaz. Terus yang ketiga, tadi dikatakan bahwa rezeki itu bisa melalui sedekah. Ada nggak rezeki itu jairiyah? Artinya orang yang sudah meninggal dengan dia mendapatkan rezeki yang banyak melalui sedekah, tapi tetap amalnya terus menerus kan gitu. Itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya, untuk sementara kami cukupkan dulu 3. Apabila nanti ada senggang waktu kita lanjut ke pananya berikutnya. Silakan Ustaz. Baik, kita jawab singkat aja insyaallah. Kenapa sekarang banyak perbedaan di dalam penetapan awal masuk Ramadan atau Idul Fitri? Itu karena perbedaan di dalam cara melihat bulan. Dulu di zaman Nabi kenapa tidak ada perbedaan? Karena dulu pemimpinnya satu, Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Jadi Islam memiliki satu pemimpin yang disebut dengan khalifah yang menetapkan. Sehingga ketika ditetapkan maka semua harus tunduk, ya. Jadi tidak ada perbedaan karena caranya juga sama, yaitu dengan melihat hilal. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasin. Berpuasalah karena melihat ru'yah, dan berbukalah, maksudnya Idul Fitrinya juga karena melihat. Jadi dulu metodenya adalah langsung melihat bulan. Tidak ada metode alat yang canggih seperti sekarang, sehingga sama. Maka metode yang paling tepat untuk menetapkan awal puasa atau Idul Fitri itu adalah dengan ru'yah sesuai dengan teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalaupun dalam keadaan mendung pada tanggal 29 Ramadan kemudian kita lihat hilal namun tidak nampak karena mendung, maka sempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasin. Sempurnakan Ramadan 30 hari. Meskipun secara hitung-hitungan pada saat itu bulan sudah tinggi mungkin, tapi ketika tidak mampu dilihat dengan kasat mata, maka sempurnakan puasa itu selama 30 hari. Jadi kenapa sekarang banyak berbeda? Karena banyak perbedaan sesuai dengan wihdatul matla atau adadul matali. Jadi cara mengikuti awal puasa atau Idul Fitri itu ada 2 metodenya. Yang pertama disebut dengan wihdatul matla. Wihdatul matla itu di mana satu tempat di muka bumi ini melihat hilal, maka seluruh bagian bumi ini harus berpuasa dan harus Idul Fitri. Itu namanya wihdatul matla. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan adadul matali. Adadul matali itu adalah tempat lihat yang berbeda-beda. Masing-masing tempat di mana di satu negara melihat hilal, maka negara itu harus ikut apa yang dilihat. Kalau di negara yang lain tidak melihat, maka dia tidak ikut yang melihat. Namanya adadul matali, sesuai dengan kebijakan pemerintah atau pemimpin di daerahnya masing-masing, otoritas, ya. Sehingga yang paling tepat untuk kita gunakan saat ini yang disampaikan oleh para ulama termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala bila mengatakan yang lebih baik adalah dengan menggunakan adadul matali, ya, ikut kebijakan negara masing-masing, ya. Tapi tentu saja kita berharap mudah-mudahan kita semua kompak lah, sama ya, di mana ada yang melihat hilal maka disitulah kita berpuasa, ya. Jadi kenapa berbeda? Karena pemimpin kita banyak, tidak satu seperti dulu. Yang kedua, metode yang digunakan juga berbeda. Kalau dulu hanya ru'yah langsung melihat hilal, satu orang yang melihat hilal lalu dia disumpah, maka semua orang ikut keputusan itu. Ya, kalau tidak melihat hilal maka ditunda puasa atau Idul Fitrinya sampai disempurnakan puasanya selama 30 hari. Demikian juga dengan Sya'bannya disempurnakan selama 30 hari, ya. Iya. Jadi metodenya ada ru'yah, ada hisab, ya. Hisab itu menggunakan hitungan peredaran bulan.
ya. Pengedaran bulan mengelilingi bumi. Jadi dengan menggunakan hisab itu, meskipun secara secara hitung-hitungan bulan itu sudah berada pada ketinggian sekian, ya, sekarang hisab yang ditetapkan oleh Muhammadiyah 5 derajat sekarang, ya. Lebih besar. Kalau dulu itu kan 2 derajat sekian, sekarang lebih besar, ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kemungkinan puasanya dan Idul Fitrinya sama. Jadi hisab itu adalah menggunakan hitungan. Nah, pada hari sekian, tanggal sekian, itu hitungan bulannya sudah tingginya sekian. Meskipun tepat secara perhitungan, tapi kalau tidak bisa dilihat secara kasat mata, secara nampak, ketika ru'yatul hilal itu tidak wujud, maka yang menjadi patokan utama berdasarkan ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tetap mengikuti ru'yah, meskipun secara hitung-hitungan sudah nampak, ya. Jadi kita kembalikan kepada keaslian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka yang paling aman sekarang, boleh kalau mau mengikuti ru'yah, ya, kalau mau mengikuti hisab yang sudah menetapkan adanya bulan, atau mau mengikuti pemerintah, silahkan dipilih. Tapi yang paling utama adalah tetap mengikuti ru'yah yang dilakukan oleh otoritas, supaya kita semuanya sama dan tidak terpecah belah dan tidak berbeda-beda. Itu yang paling utama, ya, hari ini. Nah, kalau kemudian pada tanggal 30 Ramadan itu rupanya sudah nampak hilal sehingga dia menjadi 1 Syawal, maka haram berpuasa pada hari Idul Fitri bagi orang yang melihat hilal, ya. Kalau di negara yang lain sudah hari raya pada hari itu, sementara di tempat kita belum nampak hilal karena cuaca yang tertutup, mendung mungkin, maka kita tetap berpuasa pada hari itu. Jadi tidak mengapa sebagian saudara kita di negara yang lain itu sudah berhari raya, sementara di sini kita masih berpuasa karena hari rayanya besok. Itu tidak mengapa. Yang nggak boleh itu adalah orang di negara itu sudah melihat hilal dan sudah berhari raya, sementara ada sebagian yang masih berpuasa. Itu nggak boleh, karena berpuasa pada hari yang haram. Adapun di tempat kita yang belum melihat hilal, sementara di bagian negara yang lain itu sudah berhari raya, maka di sini kita belum berhari raya karena belum nampak hilal, maka kita harus sempurnakan puasa kita. Nah, yang salah itu adalah kalau kita hari ini berpuasa, ini misalnya hari Ahad nih, hari Ahad ini kita masih berpuasa, tapi besoknya hari Senin itu di negara Saudi misalnya sudah lebaran, sementara di kita lebarannya Selasa, maka kita berpuasa pada hari Ahad, Seninnya tidak berpuasa karena menghormati orang yang hari raya di negara lain, sementara kita lebarannya hari Selasa. Ini lebih salah lagi, Pak. Lebih salah lagi. Ada yang begitu, Pak? Ada. Kalau mau hari raya ikut Saudi misalnya, atau ikut negara lain yang melihat hilal pada hari Senin, ya lebaran saja hari Senin. Boleh, lebaran saja hari Senin. Jangan lebaran hari Selasa sementara hari Seninnya tidak puasa. Jadi bolong sehari jadinya. Jadi kalau kita lebarannya Senin, Ahadnya tetap puasa. Kalau lebarannya kita Selasa, Seninnya tetap puasa, meskipun di negara lain itu sudah berhari raya. Ini bagian daripada istihad, wallahu taala a'lam bishawab, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan perkara rezeki tadi, ya, ada kiai yang didatangi oleh orang untuk memberikan amplop. Tujuannya apa? Tujuannya apa dia beri itu? Rishwah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Menyuap, menyogok dan disogok di neraka. Ya. Rizki kayak itu? Ya mungkin bisa jadi rizki yang bersifat materi. Karena rizki itu semua pemberian Allah yang bersifat materi. Tapi itu adalah yang mencelakakan. Jadi tidak termasuk rezeki wahbi, karena rezeki wahbi itu adalah rezeki yang datang berdasarkan tingkat keimanan kita kepada Allah. Rezeki yang halal, ini yang haram. Tapi nggak ada yang datang ke rumah saya karena bukan kiai, ya. Nggak ada gusnya, hanya miftah aja, nggak ada gusnya. Kalau pakai gus mungkin datang rame, tapi karena nggak ada gus, miftah aja, jadi nggak ada yang datang kasih amplop. Alhamdulillah, ya. Baik, boleh nggak diterima? Jangan, haram. Ya, itu kan suap dan menyuap. Apalagi
rela membela yang salah hanya karena dibayar, ya, jangan sampai terjadi. Kemudian yang berikutnya tentang apa tadi? Game over. Game over. Baik. Jadi sekali lagi rizki itu adalah rahasia Allah. Rizki itu adalah bagian daripada takdir Allah, itu adalah ranah yang misterius, ya. Dan hanya Allah yang tahu apa saja rizki yang masih tersisa yang belum disempurnakan kepada kita. Yang pasti Allah mengatakan kalau manusia itu sudah sempurna jatah rizkinya baru datang ajalnya. Kalau belum sempurna masih ada rizkinya, belum datang ajalnya, ya. Bukan berarti kita belanjakan semua harta kita sampai habis, bukan demikian. Yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan jatah rizki kita. Artinya bahwa semua jatah rizki hambanya tidak ada sedikit pun yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti Allah akan tunaikan jatah rizki hambanya sampai dia wafat. Kalau dia wafat berarti sudah sempurna jatah rizkinya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi satu apa dua pertanyaan? Game over itu, game over aja. Berarti game over. Nah, kalau sudah game over, kalau sudah berakhir hidup kita, berarti sudah sempurna jatah rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tentang bukan ayat Al-Qur'an, ya, yang menjelaskan bahwa puasa itu untukku, tapi itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya firman Allah tapi tidak tertuang di dalam Al-Qur'an, yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amal ibadah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu baginya. Itu baginya. Dia akan mendapatkan balasan untuk kebaikan dirinya sendiri. Apa yang dia kerjakan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh amal hambanya, tapi kita yang butuh untuk beramal untuk memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Maksudnya karena saking istimewanya puasa, saking spesialnya puasa, maksudnya puasa Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa itu untuk Allah. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia lebih istimewa dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Ini menjelaskan tentang keistimewaan puasa. Bahwa puasa itu tidak hanya untuk hamba yang akan memperoleh balasannya, tapi puasa itu adalah ibadah yang dikerjakan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan langsung memberikan balasannya. Balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan langsung memberikan balasannya. Ini menjelaskan bahwa semua amal ibadah itu kita kerjakan tentu untuk Allah, tapi puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Orang yang berpuasa pasti ikhlas karena Allah. Jarang orang yang berpuasa karena dia. Kalau ibadah yang lain mungkin ada yang dikerjakan tidak ikhlas karena Allah. Sedekah mungkin riya, salat mungkin riya. Tapi karena puasa itu adalah ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahwa tidak ada orang yang berpuasa karena riya, karena memang orang yang berpuasa itu karena Allah. Dia menahan lapar kok. Dia menahan haus, dia mampu lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, siang hari dia sudah buka sembunyi-sembunyi. Ya. Karena memang orang yang berpuasa itu memang ibadah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlebih dibandingkan dengan balasan terhadap ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan. Ya. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini memotivasi kita untuk meningkatkan semangat kita di dalam melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa enggak boleh masuk surga melalui pintu itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu ada berapa pintu, Pak?
Ada berapa pintu surga? 1, 2, 3, 4 pintu. Ada berapa pintu surga? Ada samaniyatu abwab. Samaniyah berapa, Pak? Kalau neraka ada berapa pintu? 7. Surat Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Kata Allah, neraka itu ada 7 pintu, tiap-tiap pintu sudah ada penghuninya. Nah, surga kata Nabi SAW, samaniyatu abwab, ada 8 pintu. Fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di antara 8 pintu itu ada salah satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Jadi pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, tidak ada yang berhak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Istimewanya orang-orang yang berpuasa. Ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu taubat, ada pintu macam-macam. Ya. Jadi ada pintu menahan amarah, ya. Ada pintu-pintu surga. Dan yang paling istimewa diantaranya adalah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak boleh orang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Amin ya rabbal alamin, dengan puasa yang kita kerjakan insya Allah. Cukup barangkali? Anda masih ada yang tertinggal tadi apa? Cukup ya? Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban singkat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa maksimal di dalam beribadah di bulan suci Ramadan insya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal dan berkah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, insya Allah sudah disiapkan kopi, silakan bergabung. Saya minta izin untuk pulang duluan karena ada tamu yang mau datang insya Allah. Ya. Jadi kalau ada yang isi lagi ahad depan, nggak usah siapin kopi, Pak. Ya. Jangan siapin kopi lagi ahad depan. Ya. Dosa kalau siapin kopi ahad depan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.